Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Suara Kala. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. Setelah sampai di kota tempat tinggal Farah, mereka tidak langsung pergi ke hotel atau penginapan. Justru dia meminta kepada Warti untuk pergi ke rumahnya terlebih dahulu. Ia ingin memastikan jika wanita itu masih ada di rumah tersebut. "Jadi, ini rumahmu, Far?" tanya Warti. Farah memincingkan matanya. Amarah di dalam hatinya mulai muncul. Benar dugaannya. Ternyata wanita itu masih ada di rumahnya. Benar, dan mobil itu milik Ayu. Sepertinya wanita itu masih ada di dalam, kata Farah datar. Warti mengerutkan dahinya. Farah benar-benar sudah berubah. Beberapa hari yang lalu ia masih melihat kepolosan dari wanita itu. Tetapi sekarang yang ia lihat sebuah ancaman yang mengerikan. "Kamu tunggu di sini," ucap Warti keluar mobil. Farah kebingungan, apa yang akan dilakukan oleh Warti. Dari dalam mobil ia melihat perempuan itu mulai masuk ke dalam rumahnya. Entah apa yang sedang dilakukan olehnya, Farah hanya melihat dan memperhatikan. Ia tidak berniat untuk masuk ke dalam rumahnya saat ini. Beberapa saat kemudian, Warti kembali membawa bungkusan kumal penuh dengan tanah. "Apa itu?" tanya Farah keheranan. Warti tidak menjawab, menaruh bungkusan kumal itu di sampingnya dan segera memajukan mobil. "Warti?" tanya Farah saat sepupunya itu tidak menjawab. "Tunggu, jangan di sini, kita cari tempat," kata Warti. Farah mengangguk, dia sepenuhnya percaya dengan Warti. Apapun yang sedang dilakukan oleh wanita itu, pasti masih berkaitan dengan masalah yang menimpanya. 10 menit berselang, mereka sudah berada di pinggir jalan, jauh dari keramaian. Segera Warti mengambil bungkusan kumal penuh dengan tanah dan keluar dari mobil. "Ayo," kata Warti. Farah yang tidak mengerti segera keluar mengikutinya. "Ada apa sih?" tanya Farah. "Lihat," ucap Warti sambil membuka bungkusan kumal itu. Farah tersentak. Ia memajukan kepalanya untuk melihat lebih jelas. Mungkin ada banyak sekali merek pakaian dalam pria yang dijual dan dibeli oleh orang-orang di sekitar rumahnya. Tetapi ia merasa mengenali pakaian dalam itu. "Bukannya itu milik Angga?" ucap Farah mengambil benda itu dan melihatnya dengan teliti. "Bukan hanya itu, lihat ini," kata Warti sambil mengangkat sebuah foto yang terkena tanah, tapi masih terlihat jelas. Farah menghela napas, seolah tidak heran dengan apa yang ia lihat. Nyisari sudah memperlihatkannya sewaktu Ayu pergi ke rumah dukun itu. "Lihat kan, ini bukti kalau suamimu memang sedang dipelet oleh wanita brengsek itu," kata Warti penuh kemenangan. Farah mendengus. Ia sudah menduga kalau semua ini memang benar adanya. "Lalu apa yang akan kita lakukan dengan benda itu?" tanya Farah. "Kita bakar." Warti langsung meletakkan bungkusan kumal itu di atas tanah. Segera ia berjalan ke arah mobil untuk mengambil korek miliknya. Farah yang menunggu sesekali merasa ada sesuatu yang aneh. Seolah ada seseorang sedang memperhatikannya dari arah rimbunan semak. Ia menolehkan kepalanya, memastikan kalau perasaannya salah. "Kenapa, Far?" tanya Warti saat mendapati Farah sedang berjalan menuju ke arah semak-semak. Farah menggelengkan kepala. "Kupikir tadi ada orang yang berdiri di sana," ucapnya sambil menunjuk ke arah semak-semak. Warti mendekat, pandangannya juga tertuju ke arah semak-semak. Setelah beberapa saat memperhatikan, ia kembali menoleh ke arah Farah. "Sudah, mungkin di demit penunggu tempat ini, abaikan saja," ucap Warti. Mengikuti saran sepupunya itu, Farah mulai berbalik melangkah. Entah kenapa perasaannya tidak begitu nyaman. "Apa yang akan terjadi kalau kita membakar benda ini?" tanya Farah penasaran. "Benda ini yang membuat kehidupanmu hancur.
Sekarang kita kembalikan lagi kepada pengirimnya. Anggap saja ini bonus untuk wanita keparat itu, ucap Warti menyeringai. Farah memperhatikan sepupunya itu. Dari raut wajahnya, Warti terlihat sekali menikmati ini semua. Bahkan sekilas ekspresinya begitu beringas. Lakukan apa yang ingin kau lakukan, War. Aku tidak peduli lagi, ucap Farah yang langsung melangkah menjauh dari Warti. Mendengar jawaban Farah, Warti langsung mengumandangkan sesuatu. Kemudian ia menyiramkan bensin dan segera membakar bungkusan kumal itu dengan korek apinya. Seketika api berkobar hebat. Farah berhenti. Dia merasakan ada yang melewatinya dengan cepat. Langsung saja ia berpaling ke arah Warti yang masih berdiri tidak jauh dari tempatnya. Farah kaget dengan apa yang ia lihat. Apa yang sedang dilakukan oleh Warti sampai bisa membuat kobaran api sebesar itu? Batin Farah keheranan. Baru saja Farah ingin bertanya, seketika jantungnya berdebar keras. Kini ia melihat banyak sekali sosok pocong yang mengelilingi Warti. Farah mundur beberapa langkah. Napasnya memburu. Tak kala, ia juga melihat ada sebuah keranda tidak jauh dari tempat Warti berdiri. Farah menggeleng. Ia berusaha untuk mencernihkan kepalanya. Namun saat kembali membuka mata, sosok pocong dan keranda itu masih ada di tempatnya. Rasa penasaran Farah muncul. Meski ada ketakutan di dalam batinnya, ia kembali melangkah menuju Warti. Jarno, Nduk, biarkan saja, ucap suara tepat di samping Farah. Terkaget, ia langsung melompat ke samping. Dia sama sekali tidak menyadari sosok Nyisari sudah ada di samping kanannya. Lihat, Nduk, ucap Nyisari sambil mengacungkan tangannya ke arah keranda. Seketika kain hijau di atas keranda itu terlepas. Farah menahan napas. Sekarang ia bisa melihat jelas ada sosok yang terpocong di dalamnya. Farah termenung. Bayangan sosok dirinya yang tengah terpocong muncul kembali di dalam ingatannya. Saiki bocah wedok kae bakal ngrasakno opo sik dirasake awakmu. Sekarang anak perempuan itu akan merasakan apa yang kamu rasakan, ucap Nyisari. Angin menderu begitu kuat, membuat semak dan pepohonan yang ada di sekitar mereka bergerak dengan cepat. Farah yang sedari tadi dia memperhatikan sosok pocong yang ada di dalam keranda, seketika merinding hebat. Ia melihat sosok itu mulai menggeliat. Dengan perlahan, benda itu bergerak dalam posisi terduduk dan menoleh ke arah Farah. Farah menjerit tanpa suara. Ia mundur selangkah. Kini ia melihat sosok Ayu sedang memandangnya dengan posisi terpojok. Tetapi sebelum sosok itu keluar dari keranda, tubuhnya menggeliat seperti orang kesakitan. Di telinga Farah, ia mendengar teriakan Ayu yang meminta tolong. Ayu, ucap Farah lirik. Ia sebenarnya tidak kuat melihat itu semua. Tetapi semua sudah terlanjur. Apa yang dia lakukan harus selesai sampai akhir. Ayu dalam bentuk pocong terus menggeliat. Perlahan tubuhnya meleleh. Kulitnya mulai mengelupas. Darah segar mengalir dari tiap lubang di wajahnya. Far, tolong, ucap pocong Ayu. Farah menggeleng. Dia berusaha untuk menutup telinga dan matanya. Suara-suara teriakan minta tolong bergema begitu keras. Far, kenapa? Ucap Warti sambil menepuk bahu Farah. Farah membuka matanya. Napasnya masih memburu. Pandangannya menjadi liar melihat ke arah sekitaran, mencari keranda dengan sosok Ayu yang ada di dalamnya. Far, kenapa sih? Ucap Warti kebingungan. Farah menggeleng. Sudah. Merasa ada yang tidak beres dengan Farah, segera Warti menarik wanita itu menuju ke arah mobil. Ia memaksanya masuk ke dalam dan langsung pergi dari tempat itu. Apa yang terjadi, Far? Tanya Warti sambil fokus memperhatikan jalanan. Kamu tidak melihat itu semua? Tanya Farah. Warti menggeleng. Melihat apa?
Aku hanya membakar benda sialan itu. Setelahnya, aku melihatmu menggelengkan kepala sambil menutup mata dan telingamu dengan tangan. Farah kebingungan sekarang. Bukannya Warti bisa melihat sosok di demit. Kenapa sekarang hanya dirinya saja yang melihat? Far, desak Warti. Dia benar-benar penasaran dengan apa yang Farah lihat. Aku melihat banyak pocong di sekelilingmu. Kemudian ada keranda. Sama persis seperti yang kulihat di teras depan rumahku, ucap Farah. Terus, desak Warti saat Farah berhenti bercerita. Aku hendak berjalan menghampirimu, tetapi tiba-tiba saja demit wanita berbaju merah itu muncul dan memintaku untuk melihat ke keranda itu, kata Farah yang langsung menceritakan kejadian yang barusan ia alami. Setelah selesai, bukannya Warti ketakutan, justru wanita itu tampak gembira, bibirnya tersungging senyum bahagia. Sekarang kita lihat apa yang akan terjadi dengan wanita sialan itu, ucap Warti penuh kemenangan. Sementara itu di rumah Angga, Ayu tiba-tiba saja terbangun. Napasnya terlihat begitu memburu, tubuhnya basah dengan peluh dan keringat. Sejenak ia memejamkan mata, mencoba mengatur napasnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Batin Ayu ketakutan. Ayu mengingat-ingat kejadian semalam. Sosok Farah benar-benar membuat dirinya begitu ngeri. Dia tidak habis pikir apa yang sudah dilakukan oleh wanita itu sampai bisa berbuat sejauh ini. Belum lagi saat setelah dirinya masuk dalam kamar. Semalaman dia tidak bisa tertidur dengan pulas. Terus saja mendengar suara yang memanggil namanya dan langkah kaki yang berjalan mondar-mandir di luar kamar. Far, terdengar suara dari arah pintu kamar. Ayu tersentak kaget. Ia langsung menolehkan kepalanya ke arah sumber suara. Dilihatnya Angga sedang berdiri di sana, sudah dengan pakaian kerjanya. Masih kepikiran mimpi semalam? Tanya Angga saat sudah berada di samping Ayu. Dengan lembut laki-laki itu membelai kepalanya. Ayu mengangguk. Entah kenapa dengan perlakuan Angga hatinya tidak tersentuh sama sekali. Baginya percuma saja melakukan ini semua. Bahkan sekarang ia mulai kebingungan karena orang yang bisa ditanyainya sudah mati. Ya sudah, siang ini kamu istirahat, aku berangkat dulu, ucap Angga sambil beranjak keluar kamar. Ayu hanya mengangguk. Dia kembali menyandarkan punggungnya. Sejenak ia berpikir bagaimana cara untuk mengakhiri ini semua. Kemudian ada sesuatu yang terlintas di kepalanya. Tersentak ia langsung berdiri dan berjalan ke arah luar. Dilihatnya mobil Angga baru saja keluar rumah. Segera ia berjalan ke arah taman depan. Ayu berpikir, mungkin jika ia menghancurkan bungkusan kumal itu, semuanya akan kembali seperti semula. Tetapi seketika langkah Ayu terhenti, jantungnya berdegup keras, rasa khawatir muncul di dalam batinnya. Ia melihat tempat di mana menaruh bungkusan itu sudah digali ulang. Ada seseorang yang sudah mengambilnya. Ayu menggelengkan kepalanya bingung. Apa yang harus ia lakukan sekarang? Ia benar-benar menyadari kalau apa yang sudah dilakukannya benar-benar bodoh. Farah, ucap Ayu lirih. Segera ia berjalan kembali masuk ke dalam rumah. Namun seketika tubuhnya terhenti tepat di ambang pintu. Semerbak bau bangkai menyeruak hidungnya. Aroma itu benar-benar membuat perutnya terasa mual. Tidak mungkin jika ada hewan yang mati. Sudah beberapa hari ia tinggal di rumah ini. Kenapa baru pagi ini bau itu tercium? Dengan langkah pelan Ayu mulai masuk ke dalam rumah. Ia menahan napasnya, berusaha untuk tidak menghirup aroma yang memuakkan itu. Saat sudah sampai di dalam kamar, ia langsung menyambar ponsel miliknya. Ia mencari nomor milik Farah dan segera menghubungi wanita itu. Tetapi percuma saja, ponsel milik Farah mati. Panggilannya tidak tersambung. Ayu semakin kebingungan. Perasaannya benar-benar diliputi rasa ketakutan. Bayangan kematian Mbah Wongso selalu menghantui pikirannya. Apa yang harus kulakukan? Ucap Ayu panik.
Seketika Ayu menoleh ke arah pintu. Ia mendengar langkah kaki seseorang sedang berjalan mondar-mandir di luar kamar. "Mas Angga," ucap Ayu, mengira kalau Angga kembali ke rumah. Buru-buru Ayu berjalan ke arah pintu kamarnya. Saat melihat ke arah ruangan keluarga, ia tidak mendapati seorang pun di sana. Segera ia melangkah menuju kamar mandi, mengira kalau Angga sedang ada di dalam ruangan itu. Tetapi saat melihat pintu kamar mandi terbuka, ia kembali tertegun. Ayu berpikir, jelas sekali ada seseorang yang masuk ke dalam rumah dan berjalan mondar-mandir. Dan tidak mungkin ia salah mendengar itu semua. Belum sempat ia beranjak, Ayu terlonjak. Ia langsung menolehkan kepalanya ke arah dapur. Ia mendengar ada tawa anak kecil berasal dari arah keluar ruangan itu. Tetapi sekali lagi, saat melihat ke arah dapur, ia tidak mendapati siapapun. Seketika jantungnya berdegup keras, napasnya memburu. Menyadari ada sesuatu yang tidak beres, segera ia berjalan ke arah kamar untuk mengambil tasnya dan pergi dari rumah itu. Namun, belum sempat tangan Ayu memegangi handle pintu, tiba-tiba saja pintu tersebut sudah terbuka dengan sendirinya. Kaget, Ayu mundur beberapa langkah. Kini ia melihat dengan jelas ada seseorang sedang duduk di sisi ranjang. "Tidak," ucap Ayu. Ia terus mundur tanpa memalingkan wajahnya dari sosok wanita berbaju merah di depannya. Ingatan di mana ia sedang berada di rumah Mbah Wongso kembali terlintas di pikirannya. Hingga "Dor!" Sebuah suara anak kecil mengagetkan Ayu. Ayu langsung melompat ke samping sampai menabrak meja yang ada di dekatnya. Tubuhnya terjatuh dengan tangan menopang ke lantai. "Aduh!" ucap Ayu mengerang kesakitan. Ayu membuka matanya, menengadah ke atas. Kini dia melihat seorang anak kecil sedang berdiri tepat di depannya. Dengan wajah polos, tidak memiliki hidung dan kelopak mata. Bibirnya sumbing, giginya bertaring dengan lidah menjulur penuh dengan darah. Ayu hanya bisa menggelengkan kepalanya. Tidak habis pikir dengan kejadian yang ia lalui. Saat ini masih pagi dan banyak aktivitas di luar rumah. Tetapi kenapa bisa mereka menampakkan diri? "Mbak, ayo ikut main," ucap bocah itu. Ayu kembali menjerit. Ia terus memejamkan matanya, berusaha untuk mundur dengan menggerakkan tubuhnya ke belakang. "Pergi!" ucap Ayu sambil menggelengkan kepalanya. "Pergi kemana, Yu?" Terdengar suara tepat di depan Ayu. Seketika Ayu membuka matanya. Dilihatnya kini, sahabatnya itu sedang duduk dengan pandangan kosong menatap ke arahnya. "Farah?" ucap Ayu ketakutan. Ayu tidak menjawab. Dia tahu kalau sosok Farah yang ada di depannya bukanlah manusia. "Ampun, tolong," ucap Ayu mengibah. Mendengar ucapan Ayu, sosok Farah malah tertawa dengan suara yang membuat bulu roma berdiri dengan kuat. "Bukannya kamu mau membunuhku, Yu?" ucap Farah yang mulai beranjak dari tempat duduknya. Ayu menggeleng. Dia terus memundurkan tubuhnya hingga menyentuh dinding yang ada di belakangnya. Sedang sosok Farah terus melangkah perlahan. Saat berada tepat di depan Ayu, wanita itu membungkuk dan membelai pipi Ayu dengan pelan. Ayu merasakan sentuhan dingin tangan Farah. Tubuhnya mati rasa, tidak bisa ia gerakkan. Belayan lembut tangan Farah tiba-tiba saja berubah menjadi cengkraman kuat di pipi Ayu, memaksa wanita itu untuk menengadah menatapnya. "Yuk, buka matamu," geram Farah datar. Tidak bisa mengendalikan tubuhnya, Ayu menuruti ucapan Farah. Tetapi saat matanya terbuka, bukan lagi sosok Farah yang ada di depannya.
Akan tetapi wanita berbaju merah dengan wujud yang begitu mengerikan. Wanita itu tersenyum. Ayu berusaha untuk menggerakkan tubuhnya, tetapi percuma saja. Justru ia mendengar kalau dedemit wanita itu sedang tertawa mengejeknya. Hingga tiba-tiba saja tangan wanita itu bergerak mencoba membuka paksa mulut Ayu. Kemudian wanita itu mendekatkan wajahnya. Ayu begitu ketakutan, ia hanya bisa menangis dan merintih. Kini mulut wanita itu terbuka, mengeluarkan aroma busuk yang membuat perutnya begitu terasa mual. Ayu melihat ada cairan hitam kental keluar dari mulut wanita itu. Cairan kehitaman itu terus menetes di wajah dan masuk ke dalam mulut Ayu. Ia berusaha untuk memberontak, tetapi hanya erangan kecil yang muncul. Teriak Ayu kencang, spontan tubuhnya langsung berdiri dari pembaringan. "Kenapa kamu, Far?" tanya Angga yang kaget dan langsung melihat ke arah wanita yang sedang duduk di sampingnya. Napas Ayu terlihat memburu, tubuhnya basah dengan keringat dingin. Tanpa menggubris ucapan Angga, ia langsung beranjak menuju ke arah pintu kamar. "Far!" panggil Angga yang masih mengira bahwa Ayu adalah Farah. Ayu tidak menghiraukan panggilan Angga. Ia terus berjalan keluar ke arah teras rumah. Sesampainya di sana, ia langsung menuju tempat di mana ia menguburkan benda kumal yang didapat dari Mbah Wongso. Akan tetapi, saat sampai di tempat tersebut, jantungnya seperti merosot. Ia tidak mendapati benda itu ada. Dan, "Far, kamu kenapa sih?" tanya Angga saat melihat Ayu sedang berdiri di taman dengan kaki telanjang. "Minggir, Mas, aku harus pergi," ucap Ayu segera masuk ke dalam rumah. Angga yang kebingungan meraih tangan Ayu. Kamu itu kenapa, Far?" tanya Angga sekali lagi. Ayu menyentakkan tangan Angga dengan kasar. "Aku bukan Farah, aku Ayu. Sekarang biarkan aku pergi," ucap Ayu yang langsung berjalan kembali menuju ke arah kamarnya. Di dalam pikirannya, ia harus segera pergi sejauh mungkin dari tempat ini. Dia yakin kalau Farah yang sudah membuatnya menjadi seperti ini. Angga tidak menyerah. Cepat-cepat ia menyusul Ayu ke arah kamarnya. "Apa maksudmu kalau kamu itu Ayu? Kamu sudah gila, Far," ucap Angga jengkel. Decak Ayu tidak sabar. Ia melangkah mendekati Angga dan membisikkan sesuatu di telinga laki-laki itu. Seketika Angga diam, sorot matanya menjadi kosong. "Tidur sana," ucap Ayu jengkel. Angga yang mendengar itu langsung melangkah menuju ke arah tempat tidur dan langsung merebahkan tubuhnya. Setelah selesai, Ayu langsung melangkah keluar kamar. Dia sudah tidak peduli lagi dengan tujuan awalnya. Jika memang semua ini adalah ulah Farah, maka sebisa mungkin dia harus segera menemukan wanita itu. Kini, Ayu sudah berada di dalam mobilnya, membelah jalanan yang masih nampak sepi dalam keremangan subuh. Berkali-kali Ayu mencoba untuk menghubungi Farah, tetapi sialnya ponsel milik temannya itu sengaja dimatikan. "Rumah orang tua Farah," ucap Ayu lirih. Mendapat tujuan, Ayu segera menginjak pedal agar segera sampai di tempat tersebut. Ia melaju begitu cepat. Terdengar suara kikik wanita. Spontan, Ayu langsung menginjak pedal rem dengan kuat. Mobil berdecit, bergerak oleng sambil mengeluarkan suara memekakkan telinga. Jantung Ayu berdetak kencang, kepalanya masih bersandar pada setir mobil. Segera ia menoleh ke arah jok belakang, tetapi dia tidak mendapati siapapun di sana. Tok, tok, tok. Ayu memekik kaget. Ia langsung menoleh ke arah jendela di sampingnya. Kini ia melihat ada beberapa orang sedang berdiri. "Mbak, kenapa? Mabuk ya?" tanya salah satu dari mereka. "Maaf Mas, saya ngantuk tadi," ucap Ayu mencoba untuk tidak terlihat ketakutan. "Ada yang luka Mbak?" tanya salah satu yang lainnya. Ayu menggeleng. "Tidak Mas, cuma kaget. Tadi ada kucing tiba-tiba lewat di depan,"
"Maaf ya." "Ya sudah mbak, hati-hati, kalau lelah mending istirahat dulu," ucap laki-laki itu dan segera pergi meninggalkan Ayu. Ayu menghela napas dalam-dalam. Ia benar-benar dibuat kacau dengan ini semua. Apa yang sebenarnya sudah dilakukan oleh Farah? Setelah dirasa tenang, kembali Ayu melajukan mobilnya menuju ke rumah orang tua Farah. Tetapi karena dirasa masih pagi dan tidak ingin membuat curiga Bu Nur, ia memutuskan untuk mampir ke minimarket terlebih dahulu. Beberapa jam sudah Ayu menunggu di depan minimarket. Matanya terasa begitu berat, kepalanya pusing memikirkan semua kejadian yang ia lalui. Berpuntung-puntung rokok sudah ia hisap untuk menenangkan batinnya, tetapi percuma saja. Dia tidak mendapati solusi apapun selain segera bertemu dengan Farah. Dirasa matahari sudah mulai meninggi, segera ia berjalan kembali menuju mobilnya, berniat untuk pergi ke rumah orang tua Farah, berharap bisa bertemu dengan wanita itu. Setibanya di depan rumah Bu Nur, Ayu tidak langsung turun dari mobilnya. Ia terus memandangi rumah tersebut, mencoba memastikan terlebih dahulu siapa tahu Farah akan keluar rumah. Namun, ketika cukup lama menunggu, ia sama sekali tidak melihat Farah ataupun Bu Nur. Dengan nekatnya, Ayu langsung keluar mobil. Jantungnya berdegup keras. Ia mencoba untuk mengetuk pintu rumah tersebut, tetapi sama saja, tidak ada jawaban. Merasa tidak ada orang, Ayu berniat untuk pergi. Ia harus segera menemukan solusi dari semua permasalahan yang diterimanya. Hingga saat hendak menghidupkan mesin mobil, Ayu terkesiap. Jauh beberapa meter di depannya, ia melihat seorang wanita tua sedang berjalan menuju ke arahnya. Ayu ingin segera menemui Bu Nur, tetapi setelah cukup dekat, ia mengurungkan niatannya. Sesekali ia mengerjapkan mata. "Tidak," ucap Ayu lirih saat melihat sosok wanita berbaju merah yang sering ia temui sedang berjalan berdampingan dengan Bu Eni. Ayu begitu ketakutan. Kenapa wanita itu terus muncul di hadapannya? Ia terus memperhatikan Bu Eni yang sepertinya tidak menyadari jika ada sosok misterius yang ada di samping kanannya. Kemudian dalam sekedipan mata, sosok wanita itu sudah menghilang. Ayu terperanjat. Ia terus menggelengkan kepalanya. "Golek opo? Nyari apa?" ucap suara tepat di belakang Ayu. Ayu menjerit. Ia menoleh. Benar saja, di demit wanita itu sudah duduk di jok belakang dengan kepala tertunduk. Bau busuk mulai tercium di hidung Ayu. Buru-buru ia mencoba untuk membuka pintu mobilnya. Tetapi pintu itu bergeming. Wanita itu mulai tertawa cekikikan, seolah sedang menertawakan usaha yang dilakukan oleh Ayu. Buru-buru ia mencoba untuk membuka pintu mobilnya. Tetapi pintu itu bergeming. Wanita itu mulai tertawa cekikikan, seolah sedang menertawakan usaha yang dilakukan oleh Ayu. "Pergi, tolong, pergi!" rengek Ayu yang sudah hampir menangis ketakutan. "Eling karo lakumu, Nduk. Iki durung apa-apa dibanding karo loro atine bocah wadon kae. Ingat dengan perilakumu, Nduk. Ini belum apa-apa dibanding dengan sakit hati anak perempuan itu," kata Nyisari dengan suara keras. Ayu menutup telinganya. Dia terus memohon ampun kepada demit itu, hingga tiba-tiba saja terdengar suara pintu mobil yang terbuka dengan sendirinya. Tersadar, Ayu langsung menghambur keluar. Dia seperti orang gila yang terus berlari dan menoleh ke arah belakang. Oke, teman-teman, sekian kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian? Silahkan komen di kolom komentar. Mohon maaf bila ada salah pengucapan atau ejaan yang kurang sesuai. Nantikan kelanjutannya hanya di channel Suara Kala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.